Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di minggu kemarin, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dulu dari nama-nama lain dari kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini di dalam Al-Qurannya sendiri itu disebutkan dengan berbagai macam nama. Bisa dilihat ada Al-Kitab yang berarti buku, kemudian ada Al-Quran yang berarti bacaan. Ya, Al-Quran itu artinya bacaan. Kemudian Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda, Ar-Rahman artinya rahmat atau kasih sayang, kemudian An-Nur artinya cahaya, Ar-Ruh artinya roh, Asy-Syifa artinya penawar, ya sebagaimana kita tahu ayat Al-Quran juga bisa dijadikan sebagai obat, baik obat untuk penyakit lahir ataupun penyakit batin, penyakit fisik ataupun penyakit kejiwaan. Dan Al-Haq artinya kebenaran, Al-Bayan artinya keterangan, Al-Mau'izah artinya pengajaran, Al-Dzikr artinya pemberi peringatan, kemudian Al-Busyra memberi kabar gembira, kemudian Al-Burhan artinya kebenaran, kemudian Al-Kalam artinya perkataan. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu nama Al-Quran itu disebutkan dengan berbagai macam nama. Ya, itu sama saja merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran memiliki banyak nama. Nah, ini. Kemudian isi Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke dalam isi Al-Quran, Bapak akan mulai dari satu hadis ini dulu ya. Kita baca dulu ya langsung dengan artinya. Langsung Bapak bacakan artinya. Kenapa Bapak disertakan di sini artinya? Karena tadi Bapak cari di Google itu artinya itu gak ada yang bentuknya JPG ya. Jadi Bapak susah ngeditnya. Gitu. Jadi yang ada format JPG-nya itu cuma matannya aja, bahasa Arabnya aja. Untuk terjemahnya itu gak ada yang formatnya JPG. Bapak sulit ngeditnya gitu kalau formatnya bukan JPG. Kita langsung baca aja ya. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang duduk di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin pada suatu hari, idz tala'a alaina datang kepada kita, rajulun seorang laki-laki, syadidul bayad di thiyabi, memakai pakaian yang begitu putih, syadidul sawadi sya'ri, rambutnya begitu hitam, la yara alaihi atharu safari, tapi laki-laki itu tidak terlihat seperti sudah melakukan perjalanan jauh ya. Jadi kan kalau di di Arab itu dulu ya, kalau dia sudah melakukan perjalanan jauh, pasti terlihat dia itu telah melakukan perjalanan jauh, karena tidak mungkin kalau dia pakai baju putih yang bersih ketika melewati padang pasir itu pasti ada bekas nodanya. La yaru alaihi atharu syafari wala ya'rifu minna ahadun. Tapi di antara kita, di antara yang duduk di antara Rasulullah itu tidak ada yang satupun mengenal laki-laki yang datang ini. Jadi kan kalau dulu itu kan kampungnya kecil-kecil ya di Arab. Jadi setiap orang itu pasti tahu kalau dia ini pendatang atau dia ini adalah orang asli gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika itu ada seorang laki-laki yang datang, tidak ada satupun di antara yang duduk di antara Rasulullah itu yang mengenal laki-laki itu, tapi juga tidak terlihat bahwa laki-laki itu
setelah setelah melakukan perjalanan jauh. Jadi kan semuanya heran gitu. Semuanya heran. Yang duduk bersama Rasulullah itu merasa heran. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi, kemudian merapatkan, menyenderkan apa tuh artinya, dengkul, merapatkan dengkul laki-laki tersebut kepada dengkul faasnada rukbatahi ila rukbatihi, merapatkan dengkulnya itu ditempelkan kepada dengkul Nabi, wa wadu'a kafaihi ala fakhidaihi, dan menyimpan kedua telapak tangannya di atas paha. Waqala, dan laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Waqala, dan laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam, ya, kata laki-laki tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, al-Islamu, Islam adalah antashhadu alla ilaha illallah, kamu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, wa tuqimus salata, dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan kamu memberi zakat, wa tasumu Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan kamu berhaji, in istata'a ilaihi sabila, bagi siapapun yang sanggup menjalankan ibadah haji tersebut. Qala, maka laki-laki itu berkata, shadaqta, ya kamu benar Muhammad, kata laki-laki itu. Fa'ajibna lahu, maka kita ini, kata Sayyidina Umar, maka kita yang duduk bersama Rasulullah itu merasa heran. Dia yang bertanya, kok dia juga yang menjawab. Jadi seperti ngetes gitu ya. Karena kan gak mungkin ada seorang pun yang berani ngetes Rasulullah. Tapi laki-laki ini mengetes Rasulullah. Fa'ajibna lahu, maka kita heran terhadap hal tersebut. Yas'aluhu wa yusaddaq wa yusaddiquhu. Dia bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Qala, maka laki-laki itu kembali berkata, fa akhbirni 'anil iman, beritahu saya apa itu iman. Qala, maka Rasulullah menjawab, antu mina billahi, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan kamu beriman kepada qadar, khairihi, baik itu qadar yang baik, wa syarrihi, atau qadar yang buruk. Qala sadaqta, maka laki-laki itu juga kembali membenarkan, kamu benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan, laki-laki itu kembali bertanya, akhbirni anil Islam, apa itu akhbirni anil ihsan, dan laki-laki itu kembali bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan. Qala, maka Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, berimanlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tara, apabila kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kamu. Qala, maka berkata laki-laki tersebut, laki-laki yang tadi datang itu kembali berkata, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi kembali menjawab, mal mas'ulu anha bi'alamu minasail, maka Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Artinya Rasul tidak tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Justru orang yang bertanya itu lebih tahu
daripada Rasulullah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, maka Rasulullah menjawab, antalidal ammatu rabbataha. Ketika ada budak yang melahirkan tuannya. Ya, ketika ada budak yang melahirkan tuannya. Wa antara, dan ketika kalian melihat huffatal urata, huffata, orang yang bertelanjang kaki, al uratal alata, kemudian mengumbar aurat, tidak memakai baju, ri'a asyai, kemudian menggembala kambing, ya tatawalu nafil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi dan megah. Summa, kemudian intolako, kemudian laki-laki itu ketika setelah menanyakan beberapa pertanyaan tersebut, intolako, kemudian pergi begitu saja. Falabistu maliyan, kemudian saya merasa kaget, kata Sayyidina Umar. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah berkata, ya Umar, atadari manisail. Wahai Umar, apa kamu tahu siapakah orang tadi yang bertanya kepada saya? Kata Rasulullah. Qultu, maka saya berkata, maka Umar berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Qala, maka Rasul kembali berkata, fa innahu Jibrilu, maka sesungguhnya orang yang tadi itu adalah malaikat Jibril, atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinukum, dan memberitahu kalian tentang agama kalian. Nah, hadis ini kenapa menjadi penting? Karena hadis ini memberitahu kita tentang hakikat dari agama. Para ulama menyebut hadis ini sebagai umul hadis, sebagai pokok dari segala hadis, sebagai induk, sebagai ibu dari segala hadis. Umun kan artinya ibu. Umul hadis, ibu dari segala hadis. Jadi seandainya tidak ada hadis lain selain hadis ini, maka hadis ini sudah mampu membawa kita kepada hakikat agama, gitu ya. Nah, jadi di dalam hadis ini itu kan ada 3 hal yang dibahas. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, 3 hal inilah sebagai pokok dari agama. Jadi ada 3 rukun agama, ya. Ada iman, ada Islam, dan satu lagi ihsan. Nah, 3 hal ini adalah pokok dari agama. Rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Oke, nah kita langsung masuk ke isi Al-Quran. Jadi isi Al-Quran itu sebetulnya hakikatnya membahas tentang 3 hal tadi, iman, Islam, ihsan, gitu ya. Jadi ada salah satunya itu isi Al-Quran itu ada akidah. Hal yang berkaitan dengan keimanan itu namanya akidah. Kemudian ada akhlak. Hal yang berkaitan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Itu dinamakan akhlak. Kemudian ada ibadah. Ibadah itu kaitannya dengan tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada muamalah. Muamalah itu adalah kegiatan ekonomi. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana cara kita berhutang, dan lain sebagainya. Itu muamalah. Kemudian ada hukum, ya. Hukum itu yang berkaitan dengan hal haram, wajib, sunnah, ya. Itu hukum. Apakah sholat itu halal atau haram, ya. Apakah riba itu halal atau haram. Nah, itu bagian dari hukum, gitu ya. Yang terakhir ada tarikh. Tarikh itu sejarah
dan kisah-kisah di masa lampau gitu ya. Jadi kalau akidah itu mengenai keimanan, ilmunya, nama ilmu yang mempelajari akidah ini adalah ilmu tauhid. Kalau akhlak itu yang mempelajari hubungan antara kita dengan manusia, kita dengan Allah, antara kita dengan alam sekitar, itu namanya akhlak. Ilmunya itu eh, ilmu tasawuf, akhlak tasawuf gitu ya. Kemudian kalau ibadah, muamalah dan hukum, nah itu ilmunya namanya ilmu fikih gitu ya. Kalau tarikh ini ada ilmu itu sendiri, ya tarikh, ilmu sejarah gitu. Lanjut, ini tadi hadis sudah kita bahas. Kemudian fungsi dari diturunkannya Al-Quran. Fungsinya itu pertama sebagai petunjuk bagi umat manusia, kemudian sebagai sumber pokok ajaran Islam, kemudian sebagai peringatan dan pengajaran bagi umat manusia, kemudian sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi, eh, mukjizat Rasul ini, Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar. Kenapa? Karena kalau mukjizatnya Nabi Musa seperti membelah lautan, itu hanya bisa dilihat oleh yang menyaksikannya saja, hanya bisa dilihat oleh kaumnya saja. Itu pun yang membarenginya. Tapi kalau Al-Quran itu bisa dilihat mukjizatnya sampai sekarang. Gitu ya. Makanya Al-Quran ini disebutkan mukjizat yang paling besar. Gitu. Itu fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pokok ajaran Islam, sebagai peringatan dan pengajaran bagi seluruh umat manusia, dan sebagai mukjizat. Kemudian ini ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai 3 keistimewaan. Pertama, membacanya adalah ibadah. Ya. Dijelaskan di Quran surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus salata wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina yatlunal kitaba, sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, kitaballahi, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wanfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka, sirron, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatin, atau dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan, lan tabur, maka sesungguhnya mereka telah menjalankan perdagangan atau jual beli yang tidak mungkin rugi. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik ya. Di sini ada kata aqamus sholata wanfaqu mimma razaqna. Jadi dalam Al-Quran itu kalau setelah kata sholat, bisa kalian perhatikan, selanjutnya itu pasti perintah untuk zakat atau perintah untuk sedekah. Kenapa? Karena untuk keseimbangan antara ibadah mahdoh dan ibadah terhadap sesama manusia. Yaitu banyak sekali. Berarti kalau aqimus shalah wa atuz zakat, pasti kemudian selanjutnya itu setelah mendirikan sholat, selanjutnya adalah atuz zakat, memberikan zakat. Artinya ini adalah simbol setelah kita melakukan ibadah yang sifatnya mahdoh, kita juga harus melengkapinya dengan berbuat baik kepada sesama. Warazaqnahum sirron, ya, baik terang-terangan, baik sembunyi-sembunyi, wa alaniyatin. Kan suka ada tuh yang memberi itu suka tidak disebutkan namanya. Padahal kan kalau sudah memberi itu baik kalau mau terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi tetap akan diterima. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia telah melakukan perdagangan yang tidak mungkin rugi. Tijaratan artinya perdagangan. Nah, di sini menarik kenapa menggunakan istilah tijaroh. Kenapa menggunakan istilah tijaroh? Kenapa menggunakan istilah perdagangan? Karena memang bangsa Arab itu adalah bangsa
pedagang. Jadi mereka mengerti betul bagaimana berdagang itu. Dan mereka tahu bahwa kalau berdagang itu pasti punya resiko kerugian. Nah, untuk itu disebutkan di sini bahwa kalau kalian membaca Al-Quran, itu seperti kalian berdagang yang tidak mungkin rugi. Gitu. Ya. Jadi gini, kita kan hal yang paling berharga yang kita miliki apa coba? Ada yang tahu? Hal yang paling berharga yang kita miliki itu adalah waktu. Nah, ketika waktu kita itu diperdagangkan atau ditukarkan dengan sesuatu, nah ketika waktu kita itu ditukarkan dengan membaca Al-Quran, waktu kita itu dipergunakan membaca Al-Quran, sebetulnya kan waktu kita itu bisa bebas kita pergunakan apa aja gitu kan. Tapi kalau kita ingin rugi, ingin untung, ya harus ditukar dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini disebutkan bahwa tijaratan lan tabur, bagaikan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Gitu. Jadi kita tidak mungkin kelak di akhirat tidak akan ada ucapan dari kita itu, aduh sayang sekali, kenapa membaca Al-Quran. Gitu. Paling yang keluar dari ucapan kita itu, untung dulu saya membaca Al-Quran. Gitu ya. Selanjutnya, Al-Quran dapat memberi syafaat bagi pembacanya. An Abi Amatal Bahiliyu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Iqra'ul Qur'an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu sungguhnya Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat syafi'an ashabihi, memberikan syafaat bagi para pembacanya, syafi'an ashabihi. Syafaat di hari kiamat itu bagaikan jackpot ya, bagaikan grand prize. Bayangkan kalian ketika orang lain itu berkumpul semuanya mempunyai satu tujuan, ingin selamat ketika nanti setelah dibangkitkan ya, ingin selamat, ingin masuk surga. Nah, akan prosesnya panjang tuh sebelum masuk surga tuh. Dikumpulkan dulu, dihisab dulu, melewati siratal mustaqim dulu. Nah, tapi kalau orang-orang yang mendapatkan syafaat, ya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendapatkan syafaat itu langsung aja, enak aja, ketika bangun, ya, ketika dibangkitkan kembali, langsung silakan masuk surga tanpa melewati proses yang panjang itu, langsung masuk surga. Kalian kan misalkan kalau sedang antri nih, antri sesuatu, misalkan kalau kalian antri apa ya? Antri ingin masuk bioskop lah misalkan ya. Kalian ingin masuk bioskop. Bayangkan kalian datang terakhir, tapi kata penjaganya, itu kamu yang datang terakhir, silahkan langsung masuk. Sedangkan yang lain harus antri dulu. Kamu senang nggak? Pasti senang lah. Nah, yang gitu aja kamu merasa senang, apalagi ini. Jadi ketika orang lain itu sedang berkumpul, akan dihisab, akan melalui proses yang panjang, kamu bisa langsung masuk surga. Nah itulah kenapa syafaat itu sangat istimewa, gitu ya. Selanjutnya Al-Quran terjaga kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sungguhnya kami menurunkan Az-Dzikra. Az-Dzikra itu Al-Quran ya. Tadi di awal disebutkan bahwa nama-nama Al-Quran itu banyak, termasuk Az-Dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Jadi kemurnian Al-Quran akan tetap terjaga sampai akhir, sampai nanti Al-Quran itu diangkat kembali oleh Allah. Oke, alhamdulillah pembahasan tentang Al-Quran ini telah selesai ya. Sekarang tinggal tugasnya. Nah, tugasnya itu ada 2, sama seperti minggu kemarin.
Pertama dibaca dulu ya. Di antara ilmu yang mempelajari Al-Quran ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari latar belakang dan ini ada yang kelewat. Latar belakang dan sebab-sebab. Ya, ini sebab-sebabnya lupa Bapak gak ketulis. Jadi asbabul nuzul itu adalah ilmu yang mempelajari latar belakang dan sebab-sebab diturunkannya suatu ayat dalam Al-Quran. Oke, jadi selalu ada konteks ketika satu ayat turun itu selalu ada konteks atau latar belakangnya. Nah, sekarang tugas kalian pilihlah satu ayat dalam Al-Quran, kemudian cari asbabun nuzulnya. Gitu ya. Cok kalian cari satu ayat, pilih dalam Al-Quran itu kan ada banyak ayat, pilih satu ayat, kemudian cari asbabun nuzulnya. Gitu ya. Misalkan kalian mengambil satu ayat nih, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai terakhir. Kalian cari tuh asbabun nuzulnya apa. Kenapa surat Al-Ikhlas ini diturunkan? Itu asbabun nuzulnya apa. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mempelajari Al-Quran lebih mendalam, Anda akan menemukan istilah nasikh dan mansukh. Gitu ya. Ya, pertanyaannya, tugasnya apa pengertian nasikh dan mansukh, dan cari contoh ayat yang termasuk kategori nasikh dan mansukh. Gitu ya. Silahkan tugas ini, dua soal ini kalian kerjakan. Nanti seperti biasa, boleh kalian ketik, boleh kalian tulis tangan, nanti dikirim ke Google Classroom. Gitu ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Insya Allah waktu yang kalian gunakan untuk belajar, kuota yang kalian pakai untuk belajar akan menjadi amal baik bagi kita, akan menjadi tabungan bagi kita di hari akhir nanti. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.